Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Jadi di sini saya Bapak Alfi ingin menjelaskan tentang yaitu kebutuhan manusia dan masyarakat. Nah, jadi pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan ini adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan berusaha. Nah, pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup ini, yaitu manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, lalu kemudian adalah macam-macam kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan manusia menurut tingkatan atau intensitasnya, kemudian menurut waktunya, kemudian kebutuhan menurut sifatnya, dan yang terakhir itu kebutuhan menurut subjeknya. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan yaitu yang pertama itu kebutuhan menurut tingkatan atau intensitasnya, yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat harus terpenuhi. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nah, seperti tidak ada sandang, pangan papan, sembako, rumah tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Kemudian itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer. Nah, jadi itu seperti pakaian yang baik, rumah yang baik, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan tersier. Nah, jadi anak-anak, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder, yaitu contohnya seperti mobil, motor, antena parabola, laptop, komputer, jalan-jalan ke Hawaii, apartemen, nah, dan lain sebagainya. Kemudian itu adalah kebutuhan menurut waktunya. Nah, jadi anak-anak, kebutuhan menurut waktunya ini yaitu yang pertama itu adalah kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan ini seperti yaitu makan, minum, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan yang akan datang atau masa depan. Contohnya itu adalah tabungan. Nah, pergi haji, pendidikan tinggi, pahala untuk bekal akhirat, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tidak tentu waktunya. Nah, kebutuhan ini seperti konsultasi kesehatan. Jadi itu tidak tahu waktunya. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu. Nah, kebutuhan sepanjang waktu ini adalah kebutuhan yang memerlukan waktu yang lama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk pemenuhan fisik jasmani yang sifatnya kebendaan. Contohnya adalah makanan, pakaian, olahraga, buang air besar, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani. Nah, ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk pemenuhan jiwa atau rohani, yaitu sepertinya kita sholat, beribadah, seperti mendengarkan musik, mendengarkan habsi, siraman rohani, pendidikan, rekreasi, dan hiburan, dan lain-lainnya. Kemudian yang D, yaitu kebutuhan menurut subjeknya. Nah, jadi kebutuhan menurut subjeknya ini ada dua juga, yaitu yang pertama kebutuhan individu. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang saja.
atau kebutuhan ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh perorangan secara pribadi. Nah, contohnya itu seperti kebutuhan seorang dokter, sikat gigi, menuntut ilmu, sholat 5 waktu, makan, dan banyak contoh lainnya. Kemudian kebutuhan sosial atau kelompok. Nah, kebutuhan sosial kelompok ini adalah yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama. Contohnya seperti gedung sekolah, rumah sakit, jembatan, jalan umum, penerangan, berbisnis, berorganisasi, nah, dan lain-lainnya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi yang pertama itu adalah penyakit. Nah, itu penyakit bisa mempengaruhi kebutuhan manusia dasarnya. Yang kedua itu adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dan juga hubungan keluarga yang tidak baik itu bisa juga mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Ketiga itu adalah konsep diri, dan keempat itu adalah tahap perkembangan, dan kelima kebutuhan fisiologis, keenam adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan, ketujuh adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki, kedelapan kebutuhan akan harga diri, dan kesembilan adalah kebutuhan aktualisasi diri. Adapun ayat-ayat yang membahas, ya anak-anak, ayat yang membahas kebutuhan ini yaitu dari Quran surah Yasin ayat 36, ayat 33, maaf anak-anak. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Nah, itu adalah ayat-ayat yang membahas kebutuhan manusia. Nah, ya segitu saja ya anak-anak, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.